One way baca. Oke. Siapa yang meriwayatkan? Ini baca ini one way. Siapa yang Gua bersabda? tanya ayat Al-Quran dikasih hadis. Makanya diskusi sama gue yang nyambung. Baca Gimana? Al-Waziat Apa? ayat Surah 37. Oh, jadi Al-Waziat gini ayat aja. Gua 37. tanya surah berapa, ayat keberapa? Enggak. Gini, berarti hadis ini gimana posisinya? Lah gue nanya dalil Al-Quran. Enggak. Kau gini Ini dulu. dulu. Kau pastikan dulu ini hadis ini benar atau salah. Hadis ini sahih. Kenapa? Ya udah. Manusia Kalau 30 sampai Ya 3 udah clear. Yang gua Oke, tanyakan itu ayat Al-Qur'annya mana? Oke, kita buka Al-Waziat ayat Ya udah silakan. Mana? 37. Sebentar. Mana? Nih, baca ayat 37. Baca dong, bacain. Capek ya. Itu ada umur 30 tahun. Kan tapi Oke, kamu udah baca ini ya? Kamu udah baca ini ya? Oke. Iya. Itu jelas lah, ayat jelas lah itu. Muka hamat loh itu. Oke, siap. Ntar ya. Nih, diriwayatkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Keponakan baginda Rasul. Bahwa makna yang dimaksud ialah usia mereka sama 33 tahun. Yang itu ayat jelas, tidak ada menjelaskan umurnya itu 33 tahun. Yang sebaya umurnya. Ya, yang sebaya itu bisa 25. Ya, itu ayat jelas loh. Bisa 25 kan itu kepada tafsir. Ibnu Abbas bukan. Ya, jangan cocok logi sabar. dong. Kok cocok logi? yang ditanya itu mengapa? Dengar dulu. Kita nggak bahas Yesus, kita tanya Isa. Dan kamu diberikan banyak kesempatan untuk menjelaskan. Yang ditanya itu mengapa usia manusia di surga itu nanti 33 tahun seperti Tidak usianya ada Isa. yang tahu tentang surga itu bagaimana, hanya Loh, bayangin ada ayat Al-Quran. Ini baca lagi ya ini ya. Ini baca yang garis merah ini siapa yang bersabda? Siapa yang bersabda? Gini ya. Hadis itu harus seiring sejalan selaras dengan Al-Quran. Aduh, yang ditanya Abdullah ngabur. apa? Hadis Jawab bukan hadis apa? mutawatir, bro. Ya, Lagian Tuhan. apa hubungannya juga dengan Yesus? Gak ada hubungannya. Kita nggak bahas Yesus. Kita nggak bahas Yesus. Ya udah, mungkin nggak Ya udah, kau diam aja kalau gitu. Mengimani Al-Quran enggak, mengimani hadis enggak, tapi bahas. Ya justru itu, kau sekarang berikan kesempatan supaya kami mengimani. Makanya kami tanya supaya kau menjelaskan. Ya kan gini loh bro ya, hadis itu hadis itu statusnya itu ada ahad, periwayatnya satu. Gak usah ngajarin kami, gak usah ngajarin kami. Gue ngajarin lu lah, kan lu materi-materi. bahas hadis, masa lu Ini ada dalil deh, seperti ini. Gue jelasin apa itu hadis gitu loh. Aneh. Ini loh. ada Gua dalil Islam. seperti ini. Dan kami Makanya gue berdiskusi. jelasin Sebentar, diam dulu. Kami Lu diskusi sama gue harus seimbang dong, di jangan di bawah dong. Sebentar dulu, dengar dulu. Kami berdiskusi di MMCI 34 Gak ada urusannya partisipan. MMC sama gue, gak ada urusan, ngapain? Iya, nggak apa-apa, ini direkam. Astagfirullah. Jadi semua yang mengimani itu di MMCI berarti itu salah semua. Muslimnya berarti Gini. kafir semua. Gua begini ya, hadis itu periwayatnya ada yang mutawatir. Itu saya mengimani banget 1000% hadis mutawatir itu. Ya. Ini mutawatir, Riwayatnya makanya mereka lebih bilang dari mutawatir. satu. Ini ahad hadisnya. Ahad dari Lagian, mana? nah, gak kan gue ngajarin lu, masa lu ngajarin gue? Lu tahu tentang apa hadis? Lu dari mana? Lu Hadis tahu tentang aja nggak tahu, lu malah nanya. lu Makanya tahu lu tentang berdiskusi sama apa? gue tuh di Google gak ini gitu. Lu tahu tentang apa one way? Pemikirannya seinilah. Jadi tingkatannya inilah. Lah kamu lu malah Pemikiran nanya siapa, tahu One Way? dari mana? Gua One Way. Islam loh bro. Pemikiran siapa? Pemikiran siapa? Ini lagi datang. Gua nanya. Gua malas kayak gini malas. Karena Astagfirullah. lu nggak bisa jawab, paling lu kabur. Iya. Paling kabur bentar lagi. Terserah Kayak lu si mau Abdullah. bilang nggak bisa jawab, mau bisa apa lu mau ngajarin gua lagi hadis. itu semua udah Lu aja nggak tahu baca Quran, lucu banget. Lu sendiri yang berbeda. Abdullah aja tadi bilang iya kok. Ya aku jadi gini ya. Jadi kalau kita coba menempatkan Isa secara utuh di dalam ajaran Islam ini, yang pertama usia manusia di surga itu kok patokannya usia Isa. Yang berikut ya. Ini cocok logi Yang namanya berikut. kayak wudhu, kayak kemarin gua lihat
Waduh, kau diam dulu. Yang kedua, dikatakan bahwa Isa itu hidup di langit sana. Gua Dia kasih nama terkemuka di lo, Ben. daerah. Jangan menurunkan kualitas lo, Ben. Jangan cocok lagi kayak gitu. Emang saya harus menurunkan kualitas saya demi kebodohanmu. Gua kasihin aja. Lu teman gue, masa pemikiran lu diturunin gitu. Sekarang jangan cocok lagi. Jadi tadi kau bilang hadis itu sahih. Kalau sudah sahih, kalau iya tadi kan kau bilang kan hadis itu sahih kan? Banyak hadis sahih yang matanya kayak pas. Betul nggak dia bilang tadi hadis itu sahih kan? Benar. Kayak pas mau ngajarin gue hadis. Apa perlu kuputarkan videonya ulang? Gue lucu banget. Masya Allah. Baru ya saya tetap berkesimpulan bahwa Isa di dalam Quran bukan Yesus dalam Alkitab. Ya udah itu imanmu nggak masalah loh bro. Bukan itu kenyataan saya bisa buktikan. Iya nggak masalah gue bilang itu. Tetapi saya pengen tahu sejauh mana sih posisi Isa itu di dalam Islam. Ya di dalam berdasarkan Islam data. Ya gue bilangnya laqad kafarul ladina qalu enggak usah, enggak ngerti kami. Masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Al-Masih adalah Allah putra Maryam. Coba. Loh, sekarang gini, sekarang kita sebagai Kristen. Isa itu adalah firman-Nya Allah, itu satu dengan Allah, itu dengan Bapa dan Yesus satu kafir. Semua Kristen mengimani kalimat itu karena Yesus itu kayaknya lucu banget. Makanya diam dulu. Dengar dulu. Semua Kristen mengimani itu. Karena yang jelas itu iman saya Tuhan. seperti itu. Jangan diam dulu. Mulut pantat ayam udah keluar. Diam dulu dong, bro. Ya, lu ini mau menyamakan, kan tidak sama, bro. Tertib bisa nggak, One Way? Nah lu ikut-ikutan lagi. Ya lu jangan tertib di sini, jangan ngomong. Gini aja, One Way mau nggak di timer? Kau tertib lah. Ya semua Kristen mengimani ayat tersebut, meskipun kami tidak percaya Quran. Karena apa? Karena Yesus itu manusia dan Allah. Kalau orang Kristen menganggap Yesus itu hanya Allah saja kodratnya, maka dia termasuk golongan monofisit, bidat monofisit. Jika dia tidak punya kemanusiaan, maka tidak ada keselamatan. Siapa yang mati di kayu salib? Karena Allah itu nggak bisa mati. Makanya kamu bilang telah kafirlah orang yang berkata Isa adalah Allah. Ya benar. Dia manusia dan Allah. Dia bukan hanya Allah saja. Dia manusia dan Allah. Theanthropos. Manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Ayat itu kita aminkan 100% bro ya. Ya udah, itu buat kalian ayat itu loh. Buat kalian udah dibilang. Itu Quran sedang menyindir monofisit. Adalah Yohanes 1 ayat 1. Yang mana yang kena? Yang mana yang kena? Pada mulanya dalam firman mau Al-Maidah 116 lagi. Yesus adalah firman katanya. Mau Al-Maidah 116 lagi. Yesus itu firman-Nya kan. Ya. Menurut iman kalian gue tanya, firman Tuhan itu dengan Tuhan satu hakikat kan? Al-Imran 45 sama tuh firman juga tuh. Dalam Islam itu Nabi Isa itu diciptakan dari firman, bukan sang firman. Firman Pak kun fayakun, jadi maka jadi. Yang tiup itu siapa yang tiup-tiup? Ya udah lah kalian jangan ini lah. Tapi baru jadi gini ya. Di satu sisi juga memang teman-teman kita yang Muslim ini tidak konsisten. Di satu sisi ditiup. Yang nggak konsisten itu kamu, Ben. Bentar, di satu sisi penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Sedangkan Adam itu diciptakan melalui malaikat yang diutus untuk mengambil tanah dari berbagai penjuru. Isa tidak demikian. Jadi saya hanya bertanya saja, yang tepat dan benar itu yang mana? Karena satu dengan yang lain tidak sinkron. Al-Imran ayat 59. Penciptaan Isa di sisi Allah semisal penciptaan Adam. Oke. Allah berfirman kun fayakun. Sebentar. Jangan potong. Enggak, udah pertanyaan saya. Penciptaan Isa di sisi Allah. Emang Isa itu di sisi Allah diciptakan atau di dalam rahim Maria? Ya Allah menciptakan Isa melalui proses di dalam rahim itu. Berarti bukan di sisinya dong. Lu mau muter-muter kayak gasik. Nah kan tadi kalimatnya kan penciptaan Isa seperti penciptaan. Ini bukan kalimat bahasa lama loh ini. Iya. Ini kau tertawa.
Gue tanya, gue gini lebihnya, penciptaan Isa itu sama, Isa itu diciptakan gitu. Ya, Wahyu Iya, 13, kalau Wahyu tidak ada pasal masalah dengan orang Kristen. Mau 14 kau bilang awalnya Isa itu penciptaan. apapun itu, mau jadi Ya. sapam dia apapun itu, nggak ada urusan dengan Kristen. Hmm. Kenapa? Karena Kristen nggak beriman dengan Isa yang ada di Quran. Ya Cuman udah, itu iman dialog ini saya tidak menyerang kamu. Hmm. Justru saya ingin tahu kamu menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi Isa itu. Oke, kalau dikatakan penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Pertanyaannya gini, apakah Adam diciptakan di sisi Allah juga? Apakah Adam diciptakan di mana? Loh, Adam diciptakan di mana? Ada, lu lihat share screen nggak? Ada. Ini cocok logi, mau cocok logi. Ini cocokologi katanya. Kok cocok logi? Tentang Itu umur lihat itu. 33 tahun dicocok logikan nama umur Yesus. Loh, itu datamu itu, lihat ini ada Yesus channelnya itu yang itu. berkualitas gitu loh. Jakarta Mengaji tuh. Subscribe 181.000 subscribe itu. Enggak gitu. Masalahnya lo Aduh. itu jangan cocok logi malu. Oh ya emang. Kok cocok logi sih? Ya, cocok One logi. way gini ya, one way artinya gini. Saya dalam hal diskusi ini saya belajar jujur loh. Artinya gini, kalau saya salah, saya akui salah. Kalau saya tidak tahu, saya akui belum tahu. Sama orang Muslim juga saya katakan demikian. Oh ya, saya pelajari, saya cari lagi data. Itu kejujuran. Menurut saya itu yang harus kamu kembangkan. Kalau kamu artinya belum tahu seperti Abdullah tadi, aku cari dulu ya. Itu bagus. Tapi kalau kau ditanya malah bertanya, menurut saya itu tidak dewasa. Dan di sini kamu enak loh. Diberikan kau kesempatan untuk menjelaskan imanmu. Kalau Muslim memperlakukan aku kayak gini di Jum Muslim, aku setiap hari di Jum Muslim. Cuma kan kalau kita datang ke situ kan paling hanya dihina-hina Yesus, dihina-hina Alkitab. Giliran kita jawab, ditanya yang lain. Dijawab, jangan yang lain. Di sini fokus dulu. Coba kau jelaskan dulu sama saya. One way. Ada Rion, ada suara. Maaf. Yang aku tanya sama One way contoh. Selama 30 tahun, 33 tahun Isa ada di dunia ini. Apalah ajaran Isa yang tertulis di dalam Quran? Apa-apa saja, coba jelaskan. Allah itu tauhid. Iya, oke. 1, 2. Qul huwallahu ahad. Iya. Qul huwallahu ahad. Tauhid. Udah aku terima itu, betul. Semua orang Muslim mengakui. Selain itu apa lagi ajarannya? Ya, kalian mentauhidkan Allah enggak? Itu bertanya balik kepada kamu. Kami tidak mengakui tauhid Allah. Kami mengakui Allah yang itu Esa. Ya ampun. Tauhid bukan Esa. Tauhid itu Hukum kesatuan. pertama ialah bahwa Allah itu Esa. Enggak. Kau suka bernarasi dia. Kasihinya Allah dengan segenap jiwamu, itu ajaran Al-Quran semua. Kalian justru tidak Aku mengamalkan. heran lihat kau. Udah dibilang kami percaya Allah yang Esa. Esa itu gimana? Esa itu ketunggalan yang mutlak. Esa itu. Ya memang dia tunggal yang mutlak kok. Mutlak mana 3 pribadi kok? Loh, kau tunggal yang mutlak. Pikiranmu dengan hidupmu satu enggak? Udah harus makan paramik berarti. Waduh. Iya. Sekarang lanjut. Yang kedua, apa ajaran Isa selama 33 tahun itu? Kan Coba udah dulu, gue bilang jelas. tadi. Yang kedua. Ya kasihinilah Allah Oke. dengan segenap jiwa ragamu. Oke, di mana itu? Ya ampun, ayat Alkitabmu aja nggak tahu. Gue yang Bukan, tahu. yang saya tanya kau Quran. Gak ada hubungan Alkitab dengan Quran. Ya ampun, kan udah gue jawab. Mengesahkan Allah tuh banyak. Iya. Hanya itu saja ajarannya mengesahkan Allah itu. Bahkan 10 hukum Tuhan pun, 10 Ten Commandments pun ada di Al-Quran. Kenapa? Ada diajar Isa yang ngajarkan itu atau siapa? Lihat Semua Nabi mengajarkan sama satu sub- sumber gitu. subscribernya berapa orang nih? Dia nulis apa nih? Islam populer. 10 Ya, itu, 10 juta itu, 10 10 juta. Dia nulis apa tuh? Sama aja dengan cocok logi wudhu katanya. Wah, ini lari-lari kemana-mana. Dari Kamu gak dewasa. One way ini apa? Gak tahu aku. Apa isi otak? Nggak, jangan cocok logi bro, malu loh. Siapa cocokologi? Kalau Kristen mencocok mologikan sama Islam, wudhu dan lain-lain, harusnya tuh kamu minta debat sama kami, tuntut. Enggak kok, lebih kami debat. Gini. Bukan. Seharusnya gini logikanya, Adi. Yang meniru itu selalu yang datang kemudian. Tidak mungkin yang meniru itu yang datang dahuluan. Mutlak itu mutlak. Apalagi
kalau jaraknya antara gereja ortodoks dengan muslim itu dengan Islam itu 600 tahun. Iya betul. Gitu. Jadi itu logikanya. Coba, Jadi ada nggak yang suruh sembahyang Allahnya Israel? ini jadi gini. Saya gini ya. Saya melihat tertawamu itu sebenarnya ingin menutupi rasa malu. Iya, Cocok lagi ya, gila. apa-apa. Bikin kocak banget, cocok lagi. Kau semakin begini one way, nanti video ini diupload, ini akan membuat banyak orang murtad. Jadi nanti kalau kita mau mengaitkan Islam, sebenarnya kan Waraka bin Naufal, orang yang berpengaruh dalam hidupnya Baginda itu kan sebenarnya kan seorang yang mengerti tentang ajaran-ajaran di dalam Nasrani itu. Dan Nasrani itu dan ini juga jadi gini ya. Dan gini juga kan. Orang-orang yang ada di tanah Arab itu kan dulu kan juga udah banyak Kristen. Dia sholat dia. Bukan ortodok, bray. Loh. Dia nggak tahu sejarah. Jadi gini. Memang jadi artinya gini, Bro Wanwe. Gereja Kristen Timur sudah melakukan banyak hal yang kemudian itu ditemukan di dalam Islam. Itu harus kita akui. Tetapi kalian menjadi orang yang tidak menerima kenyataan ini. Kenapa? Saya mohon maaf ini. Saya katakan kalian itu sukar untuk belajar sejarah. Padahal keagamaan ini. Jangan ketawa dulu. Loh. Saya katakan gini. Saya yakin teman-teman setuju loh. Berteologi tanpa bersejarah. Kacau balau loh. Betul. Iya. Aku udah alami itu. Karena teologi yang sejati itu biar berdiri tegak di atas sejarah loh. Dengar dulu. 5 kali. Teologi yang benar itu berdiri tegak di atas sejarah. 7 kali, 5 kali. Jadi kalau one way artinya gini, kamu minim sejarah, sebelum kamu menghakimi apa yang disampaikan orang, kamu cross check data. Saya orangnya seperti itu. Bentar dulu, Wanwi. Bentar dulu, Wanwi. Aku dulu pernah mau meninggalkan Yesus dan Alkitab. Pernah. Tapi ketika aku mempelajari dan menggali kembali, baru saya mengerti, oh ini rupanya. Dan sejak saat itu nggak akan mundur apapun yang terjadi. Di situ. Tapi itu Wanwi. Jadi kalau kamu artinya gini, kalau kamu mendengarkan pernyataan seseorang dan kamu anggap itu sesuatu yang baru ditunjukkan data, daripada kamu menyangkali data itu sebaiknya kau cari data pembanding. Baru nanti kita uji data. Menurut saya seperti itu. Setuju bro kayak apa kan? Ini sekarang bener dong. Menggunakan jurus cocoklogi sekarang ya. Itu bukan jurus cocoklogi. Udah jikir di cocoklogi. 30 kalian itu aku heran lihat kalian. Oke, aku punya satu pertanyaan. Sebentar ya, nanti aku tunjukkan. Lanjut bro. Oke. Ya aku punya satu pertanyaan buat One Way. Kira-kira apa yang paling dasar bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak melakukan sholat atau zikir dan wudhu sebelum Islam? Coba kamu jawab. Gini ya, orang bukan ini ya, orang yang Yahudi ortodok, di Yahudi ada ortodok juga. Dia paling istilahnya dia memakai nikah. Kok bisa share screen nggak Pak kayak pas? Boleh bang. Gue mau jawab dulu si Opung ini ya. Bentar. Aku kasih sama sedikit informasi. Wah, jadi ini juga sholat gitu. Ini saya kasih tahu sama ini bejana pembasuhan. Jadi masalah pembasuhan di bait Allah untuk ibadah itu udah ada ini. Ini bejana pembasuhan. Ini zaman Musa ini. Kalau Yahudi ortodok memang wudhu memang sholat. Ini gue tanyakan Yahudi memang Yahudi ortodok bukan Yahudi Kristen, bukan ortodok Kristen. Ya udahlah. Kalau ortodok Kristen cocoklogi. Cocokologi. Makanya aku heran lihat kamu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini video akan ini video akan ku live kan nanti. Saya yakin orang yang nonton itu bisa memilah kok. Iya silahkan gitu biar pada itu lah. Jadi mereka semua bisa. Lu cadel Jadi makanya lu cocokologi kayak pas itu tapi dari ini bikin orang pusing lu cocokologi. Waduh.
Jadi one way kamu menutupi bahwa kamu sebenarnya sudah panik dengan tertawamu itu. Bukan lucu gitu. Iya betul, dicocok bukan. logiin gitu. Sekarang umur Nabi Isa dicocok logiin juga. Iya, Jadi kayaknya mereka bukan. psikologi aja, heran dari tadi Yuni ini nanti di live kan lo ya. Jadi kalau kamu ngomong kayak gitu nanti jangan suruh di-cut. jangan di-cut lah. Kalau Nggak boleh, makanya dengerin aja. Jadi gini one way, kalau sesuatu itu data dan bisa dibuktikan data itu, jangan bilang cocokologi. Lah itu Itu kan kenyataan. cocokologi, apalagi sih, udahlah akui saja lah. Bro kayak pas itu tradisi wudhu itu kan sejak semula bro, kan sebelum Islam ada itu kan. Itu tradisi dari dulu. Iya. Makanya wudhu, wadah, kan itu bejana pembasuhan. Bahkan orang gereja ortodoks di Timur Tengah sana kalau baca kitab suci sama kayak orang muslim yang di masjid itu loh. Iya, Kan. udah mulai cocokologi gila. Ini cocokologi. Makanya gini, kamu memperkaya literatur sejarah. Itu masalahnya. Karena gini ya. Gini. Kita ngomong A, ada datanya, tapi kamu menyangkal. Itu namanya artinya bukan cocokologi, tapi logi kamu itu nggak cocok. Oke. Dan yang parahnya lagi, bukan hanya logi kamu nggak cocok. Jangan-jangan logi kamu tak ada. Gini ya, gue kasih tahu ya, Ben ya. Jangan cocok logi, gue bilang. Apa yang gue cari bahan ketawaan yang di gini loh, jangan. Sekarang ku tanya sama kau, Wani, ku tanya sama kau. Gue mau ngomong loh. Siapa yang bisa meniru? Apakah yang datang dahulu atau yang datang kemudian? Lu bilang. Kau jawab dulu. Siapa yang dapat meniru? Yang datang dulu atau yang datang kemudian? Kalau yang datang dulu ya Yahudi lah. Sama kamu sama Kristen duluan mana? Memang kekristenan itu akarnya dari Yahudi. Ada menyembah Yesus nggak? Nah kan kena lagi loh. Yahudi menyembah Yesus, iyalah. Bukan orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi, Matius orang Yahudi. Wah, Yohanes orang Yahudi, Petrus orang Yahudi. Yakobus orang Yahudi. Kenapa ya? Gimana sih kamu? Gini kualitasnya. Loh. Murid Yesus emang bukan Yahudi. Enggak, gue bingung loh Ben. Makanya jadi gini, gini ya, terlalu tinggi kualitas kami orang Kristen ini terhadap kalian. Jangan ketawa-ketawa gitu dong. Iya, sehingga apa yang kami sampaikan itu kalian anggap tidak benar. Kenapa? Gini lah, karena kalian malas belajar. Tadi lu ngomong mulu, bukan. Saya mau bilang sama kau. Ya udah. Kamu ini tuh orang hanya bisa baca, tapi tidak bisa menganalisa yang dibaca. Kami orang bukan hanya bisa membaca, tapi menganalisa, memahami dan menirukan. Kami bisa menirukan. Gua mau ngomong ya, boleh ya? Ya dari tadi kau udah ngomong kok. Di dalam Alkitab Al-Muqaddas itu bahasa Arab. Coba bacakan sama seperti Al-Quran. Beda, nggak akan indah. Ya Tuhan. Kamu pikir Al-Quran itu hanya kita larinya kemana-mana tinggi. Nggak, lu bilang tadi nanti nyambung, ada yang katanya Alkitab juga nanti akan dilantunkan, dinyanyikan. Kamu baca The True Nggak bantah aja. Bantah. Kamu pikir Al-Quran itu bukan sastra ya suaranya? Sekarang aku kasih tahu perbedaan cocoklogi atau tidak itu. Perbedaan cocoklogi atau tidak itu terletak di dalam kedalaman makna. Saat kami tanya kepada kamu apa makna sholat, apa makna wudhu, apa makna zikir, kamu nggak tahu. Kenapa harus 33 kali? Kenapa jamnya harus sekian? Kenapa harus diskusi jangan kayak gini? Jangan dong. Sekarang kan kamu tadi kutanya, jika orang-orang terdahulu, orang Kristen sama orang Yahudi tidak melakukan wudhu, zikir dan sholat, apa alasan utamanya? Kamu kan bisa menjelaskan. Yang pertama gue mau jelasin gini, kayak pas ya. Kalian mau meniru kayak Al-Quran Al-Muqaddas itu Alkitab bahasa Arab. Bagaimana kami meniru Al-Quran Al-Muqaddas? Orang Alkitab teks Yunani lebih tua dari Al-Muqaddas. Iya Tuhan, ini benar-benar buta sejarah. Aku sedang Al-Quran. Aku sedang menjadwalkan diskusi dengan Muslim. Judulnya adalah mengaji siapa yang meniru. Gak akan indah isi Bible dilantunkan kayak Arab Al-Muqaddas. Gak akan indah kayak Al-Quran. Gak akan indah. Gak apa-apa. Yang penting ada loh. Bukan sastra gitu. Jadi sekarang makna lu pikir itu apa?
Makanya aduh gue diskusinya yang Gue mau ngasih data dong, maaf sebentar. Mau ngasih data. Lu bantai nih. Nama-nama delegasi Kristen Nazran adalah Al-Aqib, Abdul Masih, dan sebagainya. Ketika waktu sholat mereka telah tiba, mereka langsung berdiri di masjid kemudian sholat Kristen. Mereka sholat menghadap ke timur. Rasulullah berkata, biarkan mereka sholat. Satu. Ya, kedua ini. Manakala waktu sholat mereka tiba, para delegasi meminta izin Nabi untuk sholat di masjidnya. Para sahabat berkeberatan dengan permintaan mereka itu. Dalam pikiran mereka, orang-orang kafir itu tidak patut melakukan kegiatan ibadah keabadan di masjid dan sebagainya. Ini juga, ini zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dia dipersilakan sholat di gereja. Jadi gini loh, lu nggak apa-apa, maksudnya lu boleh menyanggah, cuman pakai data, buktikan kalau lu duluan. Lu buktikan kalau kamu duluan. Coba buktikan kalau kamu duluan. Sholat lu bukan, jangan tanya. Coba buktikan kalau kamu lebih sholat lu kayak interogasi, lu bukan begini bro. Kita nggak nanya isi dulu, kita tanya masalah sholat dulu. Sholat, bagaimana sekarang cara kamu membuktikan bahwa kamu bahwa kamu lebih dulu sholat? Coba jelaskan. Ya, gini loh ya, gue jelasin ya. Ada yang mirip sholatnya dengan umat Islam itu Nasrani. Dia 3 kali sholatnya, dia meninggal dikainkan kapan? Itu Nestorian itu. Itulah kayak Waroka bin Naufal, ya pendeta Buhira itu seperti itu. Meninggal dikafankan. Yang paling dekat orang Yahudi dengan Islam itu Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok memakai nikab, sholatnya 3 kali juga. Wudunya beda juga. Tuh, tapi ada membasuh tangan dan kaki gitu loh. Jadi jangan Gini, bukan itu maksudnya. Buktikan. Bukan historian kok, yang sama bukan, itu. Bukan, gini bro, one way gini bro. Coba kamu buktikan kalau kamu lebih dulu dibanding kami. Coba. Kalau masalah duluan Erben nama gue aja duluan gue. Ya, Erben itu bukan. Jangan curhat. Buktikan. Sebentar gini Mas One Way. Jadi fokus. Buktikan nggak gini Mas One Way dengar. Nah, buktikan ke kami. Sebentar. Yang bungsu ya. Bro, gini One Way. Bukan ngomong si Erben bentar. Buktikan. Ya, kalau mau dulu nanti kena tuh Erben gitu abad 16 gitu. Baik. Sekarang kamu buktikan kalau kamu lebih duluan sholat dibanding orang Kristen. Silakan. Ya kan gue bilang ya, yang duluan memang orang Kristen tapi bukan kamu. Udah. Itu orang Nasrani, Nestorian. Udah selesai. Ya udah selesai. Berarti oke, terima kasih kejujuranmu. Baru kali ini kau jujur, terima kasih. Bukan ortodok Romawi, siapa ortodok Romawi sholatnya kayak gitu? Dia nih. Sholat David deh. Bukan, dia tidak tahu bahwa aku juga mengenal Kristus benar. Itu dari buku Romo Daniel, ada buku katekisasinya 3 itu. Salah satu buku Romo Daniel itu Yesus bukan Tuhan. Yang menjawab bukunya siapa itu? Aku punya itu. Udah kubagikan sama orang. Itu buku lama, masih diketik itu diketik pakai mesin ketik loh, bukan belum komputer itu. Udah Rasul dicocok logikan. Permisi dong. Iya. Le Kaisar, aku minta co-host dong Le Kaisar. Makasih. Tadi kepental, makasih. Iya, jadi One Way, kalau kau bilang kayak gitu, aku dari 3 buku itulah mengenal banyak tentang Yesus. Akhirnya banyak tulisan-tulisan Romo Daniel itu, Gereja Ortodoks Surabaya itu, Facebooknya ada banyak tulisan. Saya ambil semua, saya simpan dan saya bacai. Dari situlah aku banyak belajar. Sholat itu ada itu Facebooknya Gereja Ortodoks Surabaya. Beda lagi sholatnya. Ya nggak masalah, yang pasti. Master tuh menyembah Allah. Juga nyontek, nggak mungkin sama-sama banget lah bro kalau nyontek itu. Kalian B7 ya. Iya, agak inovasi dikit lah. Iya. Wajar lah, ada perbedaan dikit, tapi ya konsepnya sama. Udah zikir. Ya justru aku kadang berpikir gini kan. Kalau orang Yahudi itu 3 kali. Yang Ortodoks Gereja mula-mula itu 7 kali. Ya mungkin datanglah Islam ini di tengah-tengah lah kita. Nah 7 kali kita tambahkan 2 dari itu ini. Itu namanya mundur kurang 2 dari ini jadi 5. Yang ada ayatnya tuh waktunya 3 kali di Alkitab. Gue lebih tahu. Kamu tuh cuma curhat One Way. Kamu dari tadi cuma curhat. Kamu nggak membuktikan kalau Islam lebih dulu sholat dibanding Kristen. Ya, tapi kan bukan Kristen. Bukan tapi kan. Nggak, gue pengen tahu mana buktimu. Coba. Kalau kamu lebih dulu, mana buktinya? Aduh kalian ini mana? Ya buktiin satu aja. Gue tadi 3, gue kasih lu 1 aja.
Buktiin kalau kamu lebih dulu sholat dibanding orang Kristen. Lu ini Satu. gimana sih jawabanku? Gue minta satu. Gue cuma minta satu. Tadi kamu kalau saya kasih 3. Kamu cuma saya minta satu bukti kalau Islam lebih dulu sholat dibanding Kristen. 1. Oke, gini ya, Ade ya. Bukan gini, Dek. Gue mau lihat. Gue mau lihat. Emang lu sholat? Enggak, nanti dulu. Nanti. Gua tanya, lu sholat nggak? Sholat. Sholat. Oke, lu gua tanya, lu wudu? Mana wudu? Mana buktinya? Gue nggak mau dialih-alihin. Bukti nggak mau. Gua nanya, kalau interogasi gua nggak Kamu mau kamu interogasi. Sekarang tadi saya kasih data. Saya kasih data 3 ya, dan itu bahkan dari informasi dari kamu, dari website Islam. Sekarang kamu buktikan kalau kamu Islam itu lebih dulu sholat dibanding Kristen. 1, gue minta, cuma 1. Yang duluan sholat itu bukan Kristen tapi Nasrani. Nah, itu nyanyian. Gue pengen data. Beda loh kan. One way. Antara ini denger ya. Nasrani dan Kristen itu nggak ada dikenal dikotomi di dalam Islam seperti itu. Nasrani dan Kristen nggak. Kalian tuh Nasrani ya Kristen ya Nasrani. Enggak, kan kamu ini sudah menyalahi pendeta-pendetamu di dalam Alkitab. Kamu sudah menyalahi di dalam gini, bro, dengar. Kamu bilang Nasrani itu pendetamu. Bro, one way. Enggak, jangan ke situ. Di dalam Quran itu one way, dengar. Di dalam Quran itu enggak ada dikotomi antara Nasrani dan Kristen. Enggak ada. Bagi kamu Nasrani ya Kristen ya Nasrani. Buktinya apa? Yusuf Ali di dalam terjemahannya mereka dengar dulu bro. Dengar dulu. Nasaret. Enggak. Dan ahli kitab yang tidak beriman itulah Kristen. Baik. Sekarang kamu tunjukkan buktinya kalau kamu lebih duluan sholat dibanding orang Kristen. Coba. Yang duluan sholat itu bukan orang Yahudi atau Nasrani. Baik, mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya, mana bukti? Kristen sama Yahudi duluan mana? Satu aja, fokus satu. Gua tanya, Kristen sama Yahudi? Enggak, gua mau dengar lihat bukti lo. Gua kasih 3 tadi. Lo mesti minta 1. Gua minta 1 doang, please. One way, please. Buat goyang, please. Gua nggak mau. Gua janji gua bakal mualaf kalau lu nunjukin kalau Kristen. Ngapain lu? Ini nggak ada paksaan. Ini kenapa? Dengar. Ini kenapa? Gua sama saya pas berani buat tema seperti ini. Karena kami pemiliknya lebih mula-mula dibanding kamu. Kalau memang enggak dengar, kalau memang Islam itu duluan sholat, kamu pasti ngotot buat debatin saya. Pasti. Nah ini sekarang siapa lagi bukan wajah gua ini? 1. Jadi one way nggak ada ya buktinya ya? Bukan itu nggak ada. Berarti ada nggak? Gue tanya lu sholat gak lu? Nggak, berarti ada nggak buktinya kalau Islam dulu? Nggak gini bro, one way. Berarti ada nggak kalau sholat buktinya kalau Islam itu lebih dulu sholat dibanding Kristen? Ada nggak bukti? Ya emang lu sholat gue tanya? Enggak, nanti itu masalah lain. Tapi ada nggak bukti kalau Islam lebih dulu sholat dibanding Kristen? Ada nggak? 1. Yang duluan itu Nasrani Iya, ada nggak? Iya, oke baik. Ada nggak? Oke, Nasrani. Jadi gini, Nasrani, Islam, Kristen kan? Berarti kan? Nasrani, Islam, dengar. Nasrani, Islam, Kristen. Nah, sekarang lu buktikan kalau kalian lebih dulu ada dibanding si Kristen. Kan beda tuh Nasrani sama Kristen tuh, ya kan? Gak apa-apa. Oke, Nasrani dulu, Islam, baru Kristen kan gitu kan berarti logikanya. Ya, bener nggak? Logikanya gitu bener nggak? One way, dengar, one way. Kristen itu kan berbeda. Baik, dengar dulu. Baik, dengar. Jadi kan Kristen itu kan kamu bilang ada setelah Nasrani, ya kan? Nah berarti kalau sholat itu Nasrani dulu, yang kedua baru Islam, baru Kristen. Nah sekarang kamu buktikan mana buktinya kalau kamu lebih sholat dulu dibanding si Kristen. Nasrani kita buang, Nasrani lebih duluan kan? Kita buang itu. Sekarang Kristen, kamu lebih dulu dibanding si Kristen. Coba. Jadi pertanyaanmu itu memang gak usah gue jawab karena lu integrasi gue yang pertama. Gak bisa jawab atau gak mau jawab? Gak bisa jawab atau gak mau jawab? Jujur. Karena lu integrasi gue, lu juga tanya, lu juga integrasi. Jujur. Oh enggak, cuman kita doang yang dengar. Kalau lu gak jawab gue bilang integrasi, ya gue balikin. Gue tiga bukti loh tadi gue kasih. Jangan inilah intinya gini loh. Jangan. Bukan intinya, gue mau keraknya dulu baru ke inti. Enggak mau gue ke inti. Lihat orang Nasrani itu sholat, Kristen itu sholat, mau Protestan mau Ortodok. Ya tunjukin kalau kamu lebih dulu dibanding kami. Kalau dalil keagamaan ada dalilnya adalah kitab suci. Ada nggak dalilnya?
Kamu jangan ngomong dalil. Kalau nggak ada dalil, jangan bilang ada dalil. Ada nggak dalil? Sholat ada dalilnya, bro. Ada nggak dalil? Dengar, ada nggak dalil? Kalau kamu lebih dulu dibanding Kristen sholat? Kalau nggak ada dalilnya kayak ortodoks. Mana? Silakan. Silakan. Ajaran manusia yang dihafalkan. Silakan. Ajaran Mana yang berasal dari Tuhan itu harus ada dalilnya di kitab. Amang Kesar, tolong buka share screen dong. Amang Kesar. Gua mau tanya dalilnya sholat di Bible mana-mana. Amang Kesar. Ada Yesus, ada. Bagus. Coba. Share screen. Kami mau lihat kamu duluan sholat dibanding kami. Coba. Gua gini loh, Dek. Enggak. Ayo. Nggak mau. Gini. Gua nggak mau dengar. Kami nggak mau dengar. Kami mau lihat. Kami muak. Kami muak dengar suara kamu. Kami mau melihat datamu. Coba. Gini maksud gue gini ya. Ibadah itu harus ada dalilnya. Kayak Islam itu sholat ada dalilnya. Kamu sholat ada dalilnya nggak? Nanti itu bukan pertanyaannya. Sekarang buktikan kamu sholat dulu. Kalau enggak, bukan ajaran Tuhan, tetapi ajaran manusia yang dihafalkan. Dan apa-apa. apabila kitab itu termaterai, buktikan ajaran Allah tentang sholat lebih dulu ada dibanding ajaran manusia tentang sholat itu, yaitu Kristen. Coba. Bukan masalah itu ya. Udah nggak apa-apa. Ajaran manusia itu anggaplah ajaran manusia. Ya silakan. Buktikan itu. Buktikan ajaran Allah tentang sholat lebih dulu dibanding ajaran manusia itu yang dilakukan orang ortodoks. Coba tunjukkan. Ya tunjukin. Bukan dalilnya sepanjang hari Minggu. Tunjukin dalilnya sholatnya Allah itu lebih dulu dibanding sholatnya manusia, ajaran manusia. Buktikan. Gini, lo nggak nyambung ya apa yang gue bilang ya? Ajaran berasal dari Tuhan itu harus ada dalilnya di kitab suci. Kayak umat Islam sholat ada dalilnya, ya kan gitu. Terus kalau kamu tadi ngomong kalau sholat lebih dulu dibanding itu nggak perlu ada dalil. Sholat mana dalilnya? Jadi kalau kamu bilang sholat itu Islam duluan dibanding Kristen, itu nggak perlu dalil. Ya harus ada dalil kitab sucinya. Nggak perlu dalil. Setiap peribadatan terus ada dalilnya. Ya mana dalilnya kalau kamu lebih dulu sholat dibanding Kristen? Dalil, umat Islam sholat ada dalilnya. Gue tanya lu ada sholat ada dalilnya? Kita nggak lagi bahas sholat itu ada dalil atau enggak. Tapi kamu lebih dulu dibanding kami. Kalau kalian dia nggak ngerti si Wanu ini pertanyaan. Tapi amat kayak gini terus kamu. Bukan, kamu Wanu nggak ngerti pertanyaan. Kalau nggak ada itu bilang nggak ada. Kalau ada tunjukkan. Jadi jangan bernarasi. Coba. Si Aderen ini sholat. Enggak, kamu dari tadi diminta tunjukkan. Kau bisa share screen, kasih datanya. Kalau enggak, aku bantu. Enggak, gini loh intinya RB. Ortodoks sholat itu mana dalilnya? Udah dibahas kemarin. Dalil 7 kali mana sholat 7 kali 7 sudah dibahas kemarin. Kau nonton manusia itu. Ya. Ajaran manusia itu, ayo tunjukkan ajaran Allah lebih dulu dari ajaran manusia, coba. Ajaran Allah lebih dulu. Ya coba. Udah jelas Islam itu ajaran Tuhan. Nah, mana jelasnya? Mana nggak ada share screen? Buktinya apa peribadatan yang dilakukan oleh umat Islam ada dalilnya dari firman Tuhan. Gue cuma dengar suara, gue ngeliat apa-apa di layar gue nggak ada apa-apa. Mana? Nggak ada. Mana datanya? Gue ngeliat apa-apa dari tadi. Itu sudah jelas lah, jangan mengikuti. Bukan logika, mana datanya? Intinya apa? Ketika tidak ada dalil dalam kitab suci itu gak usah diikuti. Datamu ada dalilnya. Aku izin pamit lah daripada mendengarkan taqiyah. Terima kasih lah. Baik. Aku pamit.